Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Nasta'in Billah dengan NIM 230101110061. Langsung saja kita akan membaca kitab Hikmatut Tasyri'. Sebelum kita mulai, mari kita kirim hadiah Fatihah untuk Rasulullah dan para guru-guru kita, orang tua kita, dan khususnya untuk musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Fatilah ala hadrati ibina syafi'ina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati kiram. Bismillah. Ya baina ummatina jaddatina wa syekh Allah ya Allah, khususan Syekh Ahmad Al-Jurjawi Allah ya'ni darajati bil jinna wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatul muamalati. Hikmah, bab menerangkan tentang hikmah muamalah, atau kalau bahasanya Mbah Yai itu sambung gawe. Jadi kehidupan sosial, bersosial. I'lam, ketahuilah, annallaha subhanahu wa ta'ala khalaqal insana, bahwa Allah itu menciptakan manusia iku madanian, dengan bersosial. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Tabu'i ayahtaju ila man yatabadalu ma'ahu al-manfaata. Jadi manusia itu butuh orang lain untuk bertukar manfaat fi kulil umuri, dalam setiap perkara. Sawa'un akana dzalika min tariqil bai'i wasyara'i au ijarati au ghursil ardi wa ghairu mutafarriqina. Begitu juga baik melalui jual beli, bercocok tanam, bertani, atau pekerjaan lainnya yang menjadikan berbaur dan berinteraksi dengan yang lain. Yang jika manusia itu mengucilkan diri sendiri, maka kebutuhan hidupnya itu tidak akan bisa terpenuhi dengan baik. Nah, karena manusia ini adalah makhluk sosial yang mana mempunyai sifat atau karakteristik itu yang mempunyai ambisi dan tamak. Nah, maka pemilik syariat, siapa itu pemilik syariat? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu menetapkan undang-undang atau hukum atau aturan itu agar manusia itu tidak seenaknya dalam melakukan interaksi dan bermuamalah. Seperti itu. Selanjutnya, hikmatul bai'i, hikmah tentang bai' atau jual beli. I'lam anna kasiron minal qadaya al-madaniyata allati yaksaru fiha al-khisamu wan niza'u. Ya, penyebab ketahuilah bahwa sebagian besar perkara dalam muamalah itu tadi,
penyebab perselisihan dalam muamalah itu adalah ketidaksesuaian aturan syariat. Jadi seenaknya sendiri. Li'adamil istifa ya, tidak adanya itu tadi aturan atau syariat yang ditetapkan. Allati qararha asy-syari'ul hakimu fil bai'i allati hiya dhamanu li husnil muamalati. Nah, jadi syighot atau ijab kabul dalam kitab itu kan ada ucapan ijab kabul. Nah, itu harus dengan lafadz yang jelas dari kedua belah pihak. Jadi bukan dengan bahasa yang menyindir atau bahasa isyarat yang membutuhkan pemikiran yang lebih lanjut. Dan yang melakukan akad transaksi itu siapa? Yaitu ya maksudnya ya penjual dan pembeli. Keduanya itu disyariatkan. Kan ada syariat-syariat syarat-syarat ijab kabul itu tadi yang penjual dan pembeli. Syaratnya apa? Yang pertama tamyiz dan berakal. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Nah, sehingga mereka itu benar-benar paham tentang hakikat barang yang dijual belikan. Itu syaratnya. Dan juga harus merdeka. Jadi bukan berupa budak, atau boleh budak tapi harus mendapatkan izin dari tuannya. Nah, itu syarat-syarat yang harus diketahui. Adapun sesuatu yang untuknya mereka itu melakukan akad, maksudnya barang-barang tersebut yang syaratnya harus diketahui dengan jelas. Jadi barang yang diakati oleh kedua orang itu harus jelas, harus bermanfaat dan tidak diharamkan oleh syariat. Barangnya itu harus jelas, harus bermanfaat dan tidak diharamkan oleh syariat. Jadi alat yang itu tadi, barangnya, barang yang dibeli, yang dijual itu tadi, seperti khamr atau babi, itu tidak boleh diharamkan oleh syariat. Juga syariat itu juga menetapkan bahwa semata-mata terjadi kesepakatan jual beli itu menjadi sah kecuali ada khiyar. Itu. Jadi apabila kedua belah pihak sepakat ya sah. Itu. Kecuali ada khiyar. Selanjutnya hikmatut tahrimir riba. Hikmah menjelaskan bab menjelaskan tentang hikmah diharamkannya riba. Qadalallahu riba kam kharraba buyutan kanat amiratun. Jadi Allah itu mengutuk riba. Berapa banyak bangunan itu menjadi runtuh. Wa kam sayyara ghaniyan so'lukan, dan banyak orang kaya itu menjadi miskin. Wa mamlukan, wa malikan mamlukan, dan banyak ratu atau raja atau penguasa itu menjadi kawula. Kawula itu menjadi jadi rakyat biasa. Itu banyak ratu, banyak penguasa itu menjadi rakyat biasa. Yang kaya menjadi miskin, raja menjadi rakyat biasa. Wa'ailatan arikotan, dan keluarga terpandang itu menjadi keluarga yang hina. Itu semua itu disebabkan oleh riba. Riba musibatun azimatun. Riba itu adalah musibah yang besar. Jadi riba itu musibah yang sangat besar dan penyakit yang
mematikan, yang akut. Orang yang melakukan transaksi riba itu akan lebih cepat menjadi fakir dan sengsara. Ia akan terkena bencana besar. Seorang yang hidup bergelimang harta tiba-tiba berubah miskin, seperti itu tadi yang awal tadi. Orang kaya menjadi miskin, dan penguasa menjadi rakyat biasa, itu dikarenakan riba. Nah, gambarannya itu seperti dawuhnya Allah Ta'ala, qaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba. Jika kamu orang beriman, sisa riba maksudnya sisa riba-riba yang belum dipungut itu tinggalkanlah. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Yaitu Allah itu mengancam kita seperti itu. Bayangkan saja tentang orang yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya, apakah ia akan menang? Ya, tentu saja akan mengalami mungkin ya kekalahan dan kehinaan. Nah, kemudian waqaulu sallallahu alaihi wasallam, dan cermatilah dawuhnya Rasulullah ini, la'anallahu akilar riba. Allah itu mengutuk pemakan riba, yang menyuruhnya untuk mengambilnya, yang menulis dan menyaksikannya. Nah, bagaimana Allah dan Rasulnya itu membenci pencatat dan saksi riba. Lalu bagaimana dengan pemberi dan penerimanya? Nah gitu, Allah saja itu membenci pencatat dan saksi. Pencatat dan saksi saja itu membenci, apalagi yang melakukan seperti itu. Selanjutnya, ar-riba sababun finqita'il ma'rufi. Riba itu menjadi sebab mandek, atau kalau Mbah Yai memaknai itu jadi pegot, menjadi terputusnya ma'ruf, kebaikan. Nah, riba itu menjadi sebab terputusnya kebaikan. Anta ta'lamu anna muasata aghniyai lil fuqara'i. Jadi kita tahu bahwa kepedulian orang kaya terhadap orang miskin itu wal akhda bi'adatihim fi umuri ma'ashim yu'alliful quluba al-mutanafiratu wa yusaqa arafu aro wa yusaqal aro al-mahabbati wa yusaqo aral mahabbati wal mudati wal mawaddati bainan nas. Jadi kita tahu bahwa kepedulian orang kaya terhadap orang miskin itu akan menyatukan tali kasih, tali silaturahim, tali persaudaraan. Nah, maka fil biladi ahwalul ibadi wan tadomta fil biladi wa tadomat ahwalul ibadi. Oh ya, ini. Nah, kan tadi kepedulian orang kaya terhadap orang miskin itu akan menyatukan tali persaudaraan. Nah, jika seperti itu, jika orang kaya membantu orang miskin, ada orang miskin ngapa itu orang kaya membantu, itu negara itu menjadi aman. Nah, ketika orang kaya itu tidak memberikan hartanya kepada yang miskin kecuali melalui riba, nah maka akan muncul kedengkian itu.
Nah, orang miskin itu akan akan dengki kepada orang kaya. Itu kan memutus kebaikan kan. Nah, akhirnya apa jika kalau begitu ya, akhirnya mungkin orang miskin itu akan mencuri, mengambil harta dari orang kaya. Nah, itu menjadi sebab terputusnya ma'ruf, kebaikan. Maka akhirnya terjadilah kriminalisme atau penjabretan dan sejenisnya itu. Akhdul Mustafa al-Ahuda al-Yahudi Jaziratul Arabi. Jadi bolehnya oleh ngalap al-Mustafa, jadi bolehnya Rasulullah atau al-Mustafa Rasulullah itu mengambil perjanjian dari orang Yahudi dari Jazirah Arab. Lama kana riba kama qulna wa qarrarna fihi mufsidatun al-kubra lima solihil alami. Wa kana al-yahudi duna sairin nasi aksarul khuluqi muamalatan. Jadi gini, jadi kan bahaya riba itu kan sudah digambarkan itu tadi, bahaya-bahaya dari riba. Sementara bangsa Yahudi itu adalah orang yang paling banyak mempraktekkan riba. Nah, maka Al-Mustafa Rasulullah itu mengambil perjanjian dari mereka agar tidak mempraktekannya di Jazirah Arab, karena Jazirah Arab atau itu adalah tempat kemunculan agama dan cahaya yang dibawa Rasul, sehingga kesuciannya harus terjaga. Maka orang-orang Yahudi itu mengambil perjanjian agar orang-orang Yahudi tidak melakukan transaksi-transaksi riba di Jazirah Arab. Seperti itu. Lanjutnya hikmatut tahrimil maisir. Hikmah diharamkannya maisir. Al-maisir, judi. Al-maisiru wal kimaru alladhi huwa rijsu min amali syaitan. Maisir itu adalah perbuatan yang tercela. Itu adalah perbuatannya setan. Wa harramahullahu fil Quran. Allah itu mengharamkan judi dalam Al-Quran. Wa hikmatu tahrimu turja'u ila asbabi kasirah. Hikmah pengharamannya itu banyak. Awalan, yang pertama, inna hikmatal bari iqtadot annal insana fi hadhil hayah innama khuliq liya'mala. Yang awal, yang pertama kan tadi maisir atau judi itu adalah permainannya setan, perbuatan tercela. Jadi Allah itu mengharamkannya dalam Al-Quran. Nah, kenapa kok diharamkan? Apa alasannya diharamkan? Ya, hikmahnya ada banyak. Antara lain, yang pertama ini, kebijaksanaan Allah menuntut diciptakannya manusia di dunia untuk bekerja. Jadi Allah itu menuntut manusia untuk bekerja dan beraktivitas meraih kesenangan, untuk mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan harta, upah. Itu Allah menuntut manusia itu untuk bekerja. Nah, berjudi itu tidak mendatangkan manfaat sedikit pun bagi masyarakat manusia, karena judi ialah cara mendapatkan harta melalui impian dan khayalan. Jadi kan orang itu akan berkhayal, bermimpi, berangan-angan. Seperti orang berjudi itu kan
tidak jelas kan, hanya berangan-angan saja, bukan melalui kerja keras atau bekerja. Yang kedua, yang berjudi itu berada di antara dua hal. Orang yang berjudi itu berada di antara dua hal, menang dan mendapatkan harta, atau kalah dan rugi. Ya, yang kalah dan rugi itu akan mendorongnya untuk terus berjudi lagi sampai harta yang dikeluarkan itu kembali ke tangannya. Nah, gitu. Nah, jika banyak manusia berjudi dan meninggalkan kerja, maka dunia ini akan dipenuhi bencana. Jadi orang yang kalah itu akan itu ya, akan menggebu-gebu untuk melakukan judi terus supaya harta itu kembali lagi di tangannya. Itu ya, itu kalau bisa balik. Kalau tidak bisa kembali lagi hartanya kan akan menjadi terus menerus, dan yang menang pun akan begitu juga, akan menjadi kecanduan. Nah, selanjutnya, penjudi itu menjadi musuh bagi lawannya. Itu ia berharap agar lawannya itu kalah atau celaka. Itu penjudi itu terkadang orang pekerja keras yang memiliki keluarga, ketika kalah dalam judi, rumah tangganya hancur. Nah, itu kan yang jadi sebab haram kan itu. Jadi ia itu punya keluarga, jadi ia bekerja keras tapi ia berjudi. Nah, ketika kalah, ya itu kan jadi rumah tangganya rusak. Selanjutnya, hikmatul masyru'iyatis salam. Bab tentang hikmah bolehnya dilakukannya salam, disyariatkannya salam. Kulna innar riba muharramun. Nah, jadi musonef atau mu'alif atau penulis itu telah menyebutkan bahwa riba itu haram. Innar riba muharramun. Qad bayyana hikmata tahrimahu. Dan ya, penulis tadi sudah menjelaskan hukum-hukum haramnya. Wali riba, enggak, bukan wali riba. Wali ruba qailin, dan pirang-pirang sebagian banyak orang yang berkata seperti ini. Innar riba fihi manfaatun kabirun lil linnasi. Nah, banyak orang itu yang berkomentar, yang berkata, tetapi riba itu kan mengandung manfaat besar. Itu kenapa manfaat besar gitu? Itu rubbama hitaru insani al insanu illa mablaghi minan nukudi yakumu bihi auda hayati. Nah, riba itu kan mengandung manfaat besar, jadi banyak orang yang berkomentar seperti ini. Tapi kan riba itu mengandung manfaat besar karena orang yang membutuhkan dana untuk menyambung hidupnya. Jadi banyak orang yang membutuhkan harta untuk menyambung hidupnya. Jadi kan riba itu bermanfaat besar gitu. Nah, terus dijawab sama penulis ini, sama musonef. Nah, pemilik syariat Allah itu adalah maha menguasai segala perkara, agar kemaslahatan yang dikandungnya itu benar-benar didapat oleh umat. Oleh karena itu Allah itu mensyariatkan atau membolehkan transaksi salam ini tadi supaya tidak riba dengan syarat-syarat tertentu. Nah, di antara syaratnya adalah modal di tempat transaksi itu diberikan sebelum kedua belah pisah. Jadi masih ada di satu tempat. Nah, masa penyerahan tempat ditentukan, masa penyerahan barang ditentukan dengan jelas dalam rangka menghindari perselisihan di kemudian hari. Harus jelas ini kapan dikembalikan, kapan, berapa, itu harus jelas. Nah, syarat-syaratnya seperti itu. Hikmatus syirkatil ainan, hikmah dan rahasia bab tentang hikmah di syarikat syirkah.
Tidak benar. Oh, loncat, maaf. Hikmatul wakalah ini. Hikmah, bab tentang hikmah wakalah atau akad wakalah, mewakilkan. I'lam annal insana idza kana ada surutin to'ilatin sawa'un akanat surutu sarwatuhu, maaf, sawa'un akanat sarwatuhu minat tijarati au ziraati au ghairihima. Ketahuilah bahwa manusia atau orang yang kaya karena dagang, bertani, atau karena lainnya, sementara tempat usahanya banyak sehingga ia tidak mampu menangani sendiri secara langsung, itu diperbolehkan tidak kan muktoron ila safarin fil biladi wasyari wal hakimu zahala alaihi wa ajaza lahu an yuwakkila ghairahu. Nah, jadi ketika orang kaya itu tadi berpergian, kan itu tidak bisa menangani sendiri itunya. Nah, maka diperbolehkan wakalah, diwakilkan, menyerahkan tugas-tugasnya kepada orang lain dengan beban yang ringan sementara kekayaannya bertambah gitu. Nah, Nabi Rasulullah itu pernah mewakilkan Amr bin Ummu Salamah untuk menikahkan dan menugasi Hukaim bin Hisham untuk membeli sesuatu. Nah, itu diwakilkan. Nah, di sini penulis juga mengatakan bahwa yang mewakili itu harus benar-benar memiliki sifat amanah. Jadi orang yang mewakili orang itu tadi harus memiliki sifat amanah, jujur dan dipercaya. Itu pikirannya teguh dan paling banyak pengalamannya sehingga itu tercapai kebahagiaan dunia akhirat. Hikmatul kafalati, bab menerangkan tentang hikmah kafalah atau menanggung biaya. Inna katsiran minan nasi yaqauna fi dzikil hali wa ashri minal mali. Jadi banyak orang terhimpit ekonomi, ya, dan banyak memikul hutang. Ya benar-benar. Wa kullama talabu minad da'inina nazratan ilal maisaratin abwa alaihim dzalik. Jadi setiap kali ditagih itu ia selalu minta ditangguhkan karena tidak mampu bayar. Nah gitu. Fayati man yadhammanahum wa yukafalahum wa fi dzalika salah satu fawaidah. Nah, maka datanglah orang yang siap mendakung utangnya tersebut. Nah, kesiapan menanggung kafalah ini ya itu mempunyai 3 manfaat. Yang pertama, pemilik harta itu merasa aman dengan hartanya karena akan dilunasi. Yang kedua,
pemilik hutang itu tidak lagi terbebani oleh perasaan malu. Itu tentang apa namanya kan ditagih terus ada orang yang menanggung, itu kan jadi tidak terbebani oleh pikiran-pikiran tentang bagaimana cara melunasinya itu tadi. Yang ketiga, munculnya saling cinta dan kasih sayang di antara mereka. Itu tadi. Karena meringankan beban seorang merupakan faktor utama lahirnya saling mencintai. Hikmatus syirkatul inan. Bab menerangkan tentang hikmah syirkah inan atau berserikat atau apa namanya bekerja sama untuk mengembangkan harta. Ya'lam anna syari'al hakimah, ketahuilah bahwa pemilik syariat atau Allah lam yatruk baban minan abwabi al manfaati illa tariqi. Nah, jadi belum wala sabilan min sabilis sa'adati ila mahdiha wa sahliha wala mautinan min mawadinil khair. Jadi ketahuilah bahwa Allah itu tidak ada satu pasal pun yang mengandung manfaat melainkan ia dijelaskan dari syariat ini. Jadi maksudnya syariat ini mempunyai manfaat, semua itu ada manfaatnya. Tidak ada pintu kebaikan pun melainkan diperintahkan oleh agama dengan kandungan hikmahnya yang agung. Tidak ada pintu kebaikan melainkan diperintahkan oleh agama. Nah, salah satunya ya ini tadi syirkatul inan. Nah, transaksi ini jika dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan aturan syariat, maka akan mendatangkan manfaat. Bahkan ia menjadi ribuan serikat usaha yang beragam. Ini adalah hikmah yang agung. Jadi orang yang berserikat melalui serikat ini, selanjutnya serikat ini lagi gitu. Nah, karena cara ini memberikan keluasan bagi para hamba. Di dalamnya juga terkandung sifat amanah sebagai akhlakul karimah paling utama. Jadi kan orang yang berserikat itu harus itu tadi yang awal tadi, harus apa namanya harus jujur seperti itu tadi. Itu hikmah-hikmahnya sangat besar, sangat agung, menjalin persaudaraan dan lain-lain. Hikmatus syirkatis sonae, hikmah syirkah sonae, berserikat dalam pekerjaan, atau kalau dimaknani ya keterampilan atau industri gitulah. Taqaddama laka anna syari'al hakimah lam yatruk wasilatan minan wasailin naf'i allati ta'udu 'alal insani bil khair wal falahi illa aujadaha. Yang awal tadi, jadi Allah itu tidak pernah memberikan syariat itu tanpa ada manfaat, seperti yang awal tadi. Nah, wa hikmatu fi syirkati sonae ya annas sonaaini masalan idza aqada syirkata ala syai'in tahsulu faidatun azimatun lahuma minas sona'i. Nah, hikmahnya itu besar. Nah, antara lain apa saja? Jadi ketika dua belah pihak itu sepakat bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu dalam bidang pekerjaan atau keterampilan industri,
Nah, maka manfaatnya besar. Dengan keduanya itu tadi, dunia keterampilan dan industri itu menjadi maju. Tempat-tempat keterampilan dan perusahaan itu muncul berjamur. Jadi kan berkreasi, banyak berkreasi. Orang yang punya keterampilan ini bekerja sama itu kan menjadi lebih maju. Nah, tapi juga sebagaimana pada Inan itu tadi, syirkah Inan. Nah, pada syirkah Sonae ini seseorang itu juga dilatih untuk tetap amanah, jujur, itu tadi, terpercaya sebagai akhlakul karimah. Itu hikmah-hikmahnya. Lanjutnya hikmatus syirkatil wujuhi. Hikmah syirkah wujuh. Syirkah wujuh itu apa sih? Syirkatul wujuhi hikmatuha azimatun. Syirkah wujuh itu hikmahnya besar. Wa manfaatuha jalilatun. Tarfa'ul faqra 'anil fuqara'i. Nah, manfaatnya itu juga besar, menghilangkan orang-orang fakir. Watu jibu al ajro lil aghniya. Dan syirkah wujuh itu mendatangkan pahala untuk orang-orang yang kaya. Jadi ketika wadhalika annahu idza kana rajulani ya'qidani syirkatan ala anna yastariya ay syai'in bi wujuhihima wa amanatihima liyahsunu sakotin nasi bihima bin nasiatin. Maksudnya gini, ketika dua orang untuk mengadakan kesepakatan untuk berserikat untuk membeli suatu barang dengan amanat dan kewajiban yang harus dipenuhi, maka orang-orang akan percaya pada penundaan pembayaran yang dilakukannya. Itu. Lalu keduanya itu menjual barang itu kepada orang lain dan mendapatkan untung bersama-sama dua orang itu tadi. Nah, dengan itu kefakiran terhindari dari fakir itu terhindar, sehingga keduanya itu tidak menjadi beban orang lain. Orang-orang fakir itu akan hilang insya Allah. Nah, selain itu orang kaya yang membantu mereka itu mendapat pahala karena ia telah mengangkat mereka dari kemiskinan. Nah, usaha ini disebut syirkatul wujuh karena barang tidak dijual dengan pembayaran ditunda kecuali kepada pemuka atau tokoh masyarakat. Ya, juga disebut seperti itu karena masing-masing dari keduanya itu saling berhadapan. Selanjutnya hikmatul hiwalati, hikmah tentang akad ngeligerake, hiwalah atau mengalihkan. Hikmatul hawalati adimatun jiddan lianna fiha tashilan lil muamalati baina banil insani. Hikmah hiwalah itu sangat besar karena hiwalah itu mempermudah seseorang untuk transaksi, terutama ketika ia berada di wilayah yang jauh, khususon fil biladi naiyati al atrofil ba'idatin al ba'idatil usul. Khususnya bagi yang jauh itu tadi, allati tahtaju ila qat'i musafati fil barri wal bahr. Nah, seorang miskin yang tidak mampu bayar utang itu kan akan merasa pusing gitu. Ya,
orang miskin yang tidak mampu bayar utang itu kan ia akan pusing ketika ditagih oleh orang yang dihutangi itu tadi. Ia juga merasa hina di hadapannya. Kalau ada orang lain yang mampu membayarkan utangnya sehingga utang orang miskin menjadi tanggungannya, maka perbuatan ini adalah suatu kebaikan sebab ia melepaskan dari kesusahan. Gitu. Kan utang itu membuat seseorang hina di hadapan orang-orang yang menghutanginya. Itu. Jadi ketika kita menanggung hutangnya itu tadi kan dia sudah tidak merasa dirinya hina lagi kan, itu mengangkat derajat itu tadi kan. Selanjutnya hikmatul kismah, hikmah dan rahasia kismah atau membagi jatah. Wal hikmatu fiha tarji'u li kulli wahidin min ashabil aini wa ashabil manafi'i. Nah, hikmahnya dari kismah itu didapat oleh pemilik benda dan pemilik manfaat. Orang yang memiliki benda itu mendapatkan hikmahnya itu hikmahnya itu ada di orang yang memiliki benda dan orang yang memiliki manfaat. Mana tadi? Itu rubbama kanat syirkatu fil aini au manafi'i yahsulu minha ad-dararu wal musyaghibatu bainasyirkai wa huwa kasirul ghalabil wuqu'i wal musyahadu wa musyahadu wal musyahadu bira'il aini. Nah, berserikat dalam suatu barang atau dalam sebuah jasa itu kan terkadang ada ruginya juga, kadang rugi. Nah, itu maka syariat itu menetapkan kismah atau pembagian yang hukumnya boleh berdasarkan sunnah, ijma, dan logika. Nah, dalil sunnahnya apa? Ya, dalil sunnahnya bahwa Rasulullah itu melakukan pembagian jatah dari harta ghanimah, harta rampasan perang. Rasulullah pernah membagi harta itu, Khaibar dan ghanimah lainnya kepada pasukan. Jadi Rasulullah itu membagi harta rampasan perang itu kepada seluruh pasukan. Gitu. Nah, ulama berijma atas dilakukannya kismah dan berjalan sepanjang sejarah tanpa ada ulama yang menentangnya. Jadi ulama itu semua sepakat, semua setuju kalau kismah itu boleh sesuai dengan dalil sunnah itu tadi. Selanjutnya hikmatu masyru'iyati dakwah, bab tentang hikmah dilakukannya dakwah atau tuntutan. Inna syari'al hakimah syarra'u lana ad-da'wah. Jadi Allah itu menetapkan syariat adanya dakwah. Di annaha tariqul mausul li sahibil haqqi ila mutalabi bihaqqi wa amamal qadi. Nah, agar seorang itu mendapat hak-haknya di depan qadi, di depan pengadilan. Walaula hadza tariqi lang syaddat fi wajhi sahibil haqqi kullul abwabi allati tusilu ilal haqqi wa mar'ubi. Nah, dakwah atau dakwaan dalam Islam itu ada syarat-syaratnya yang harus diikuti, seperti yang sudah dijelaskan dalam buku-buku fikih. Di antaranya yang mendakwa dan yang didakwa itu harus berakal.
Nah, maka tidak sah jika mereka belum balik dan gila. Itu tidak sah dakwah. Begitu. Selanjutnya, hikmatus syahadah, hikmah kesaksian. Hikmatuhu fiha azimatun jalilatun. Hikmahnya itu sangat agung. Kenapa? Li'annaha biha isbata kullul hakiki isbata kullul hakiki likauniha turajjuhu qaulal mudda'i ala qaulil mudda'a alaihi. Karena dengan syahadah itu tadi, hak-haknya mudda'i, orang yang dakwah itu tidak lenyap. Walaha syurutu khosatun madhkuratun fi furu'il fikih. Syarat-syaratnya yang lain bisa dilihat di buku-buku fikih ya. Jika engkau mempelajari itu, idza waqafta 'alaiha wa faqihtaha arafta adlal islami. Yang dimana jika engkau mempelajari kitab-kitab tersebut, maka engkau akan mengakui keagungan agama Islam ini. Terus saksi itu wajib bersaksi karena Allah. Nah, sesuai perintah Allah, wa aqimus syahadata lillahi. Tegakkanlah kesaksian atau syahadah itu atas Allah, karena Allah gitu. Dan juga firman Allah juga, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Jadi jika saksi diminta untuk membela hak-hak hamba tetapi menolak, maka ia berdosa, karena Allah sudah mengutus untuk menjadi penegak itu tadi, saksi karena Allah itu tadi. Maka jika saksi diminta untuk membela hak-hak tetapi menolak, maka ia berdosa. Wala ya'basyuhada'u idama. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak jika dipanggil. Yakni mereka yang dipanggil untuk bersaksi, karena kesaksian adalah amanat. Kesaksian itu kan adalah amanat kan, yang wajib ditunaikan oleh saksi kepada pihak untuknya yang ia bersaksi. Ya itu tadi, karena dipanggil tidak mau itu dia akan berdosa, karena kesaksian itu adalah amanat yang wajib ditunaikan oleh saksi kepada pihak yang kepada itu tadi, yang bersaksi kepada masalah itu tadi. Oke. Ini syahadatuz zur, kesaksian palsu, kesaksian goroh, kesaksian palsu. Syahadatuz zuri min akbaril kabair. Nah, kesaksian palsu atau syahadatuz zur itu adalah dosa besar, wa a'dham masaibi, dan bahaya yang besar hingga tidak bisa digambarkan. Ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waqta an su'ila an akbaril kabair. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saat ditanya tentang dosa yang paling besar, itu Rasulullah menjawab, isyraku billahi wa uququl walidain wa qatalan nafsi wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Rasulullah itu pernah ditanya
tentang dosa apa yang paling besar. Maka Rasulullah menjawab, yang pertama menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, terus membunuh, dan syahadatuz zur, dan saksi palsu tadi, goroh. Hikmatul qadaya, hikmah adanya qadha atau pengadilan, memutuskan perkara, memutusi hukum. Inna syari'al hakimah, itu tadi, wa ya li ajalil fadli, wa hiya li ajalil fasli fil khusumati wa ihqaqil haqqi wa izhaqil batili wa iqamatil adli bainan nasi. Hikmahnya itu sangat agung, yaitu untuk melindungi hak dan menegakkan keadilan dan menegakkan kebenaran bainan nas, di antara manusia. Wa nasbul qadhi fardun, mengangkat hakim itu adalah wajib, li'annahu yang sibu liiqamatil amri mafrudin. Jadi mengangkat hakim itu wajib untuk perkara yang wajib, itu liiqamatil amri. Qala Allah Ta'ala, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Hai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi, maka berilah keputusan dari perkara-perkara itu, berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Itu. Dan kepada Nabi kita itu Allah juga berpesan pada Nabi Muhammad, fahkum bainahum bima anzalallahu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Qadha itu memutuskan perkara manusia dengan adil sesuai apa yang diturunkan oleh Allah dalam kitab sucinya dan dalam sunnah rasulnya. Rasulullah telah mengirim sejumlah hakim ke berbagai penjuru. Jadi Rasulullah itu mengirim beberapa hakim di jalur penjuru. Contohnya Mu'adz dikirim di negeri Yaman, Attab bin Usaid ke Makkah. Ini adalah bukti bahwa mengangkat hakim itu sangat penting, gitu. Terus mu'allif atau pengarang kitab, penulis itu memberikan gambaran bagaimana keadilan, untuk memberikan gambaran supaya kalian bisa membandingkan bagaimana hukum sebelum Islam dan hukum sudah Islam. Ini al-qadha qabla al-islami, qadha pemutusan hukum sebelum Islam datang. Karena al-qadha qabla al-islami ya'hadu ilar rijal, Kana al-qadha qabla al-islami yuhadu ilar rijali dawil khabari wa dirayati wa aqli wa ilmin. Jadi sebelum Islam datang itu penanganan perkara itu dipegang oleh ahlinya. Jadi laki-laki yang benar-benar cerdas, mempunyai akal dan mempunyai ilmu. Wa kanu yudhafuna ila biktisabi sabatil maliki awil umati. Mereka menduduki jabatan hakim. Ada yang karena dipercaya oleh penguasa dan ada yang karena dipercaya oleh masyarakat. Dari amal Arabu, jadi bagi bangsa Arab itu, jika ada dua kabilah, dua suku atau dua golongan mempunyai perkara, jadi ada dua golongan itu mempunyai
suatu permasalahan, maka mereka akan mendatangi qabilah yang ketiga, mendatangi suku yang ketiga. Nah, lalu dua yang berselisih itu ditangani oleh pemuka qabilah yang ketiga ini tadi, yang ahli dan segani itu tadi, mendatangkan pihak ketiga untuk memberikan solusi. Itu sebelum Islam. Selanjutnya al-qada'u fil Islam, pemutusan perkara dalam Islam. Lama ja'al Islamu wa dhahara nuruhu fi kauni wasat'ihi nuruhu 'alal umami kana nabiyyu mutawalliyan binafsihi amrul qada'i bil wahyi ilahi. Nah, ketika Islam itu sudah memancar ke segenap penjuru, Rasulullah itu langsung memegang urusan ini dengan bimbingan wahyu ilahi. Wa hadza bi tab'i li annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mablaghu 'anillahi jalla wa 'ala hadhihi dini wa ahkami. Kenapa kok Rasulullah yang memegang urusan ini? Ya karena Rasulullah itu penyampai ajaran dan hukum-hukum dari Allah. Nah, bila memutuskan suatu hukum itu Rasulullah itu sangat adil, sangat berpegang prinsip pada agama yang saat itu perkaranya itu masih sedikit, karena kan pengikutnya juga masih sedikit kan itu. Nah, setelah Rasulullah wafat, nah itu Abu Bakar memegang ini wewenang itu tadi, qada itu tadi, memutuskan hukum itu tadi. Dengan kata lain, Abu Bakar ini memegang kepemimpinan agama dan negara. Itu semua hukumnya berdasarkan Al-Quran, Sunnah, atau qiyas. Itu. Nah, jika ada suatu perkara yang ia tidak bisa menghukuminya atau memutuskannya dengan ketiga dasar tersebut, nah, maka ia bermusyawarah sehingga terjadilah ijma. Itu. Nah, ketika Khalifahan pindah ke tangan Umar bin Khattab, nah, sementara negara itu yang ditaklukkan kan semakin banyak, maka perkara-perkara itu juga bertambah pula, dan kasus yang menjadikan tugas-tugas kenegaraannya itu juga bertambah. Nah, sehingga ia mengangkat beberapa sahabat yang hafal Al-Quran sebagai hakim yang mewakili dia di berbagai daerah itu. Contoh, Abu Darda yang dijadikan hakim di Madinah, Abu Musa al-Asy'ari yang dijadikan hakim di Kufah, Shuraih di Basrah, dan ila akhirih. Jadi semuanya itu memutuskan perkara dengan adil, sangat adil. Selanjutnya Kitabu Umar bin al-Khattabi ila Abi Musa al-Asy'ari. Surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari. Qulna ya'lamu fadla Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa sholahahu wa taqwahu. Jadi kita semua kan sudah mengetahui tentang keutamaan atau fadilah atau keutamaan Abu Musa al-Asy'ari itu tentang ketakwaan dan pemahamannya fil Quran, yang mendalam tentang Al-Quran, wa sunnati rasuli, dan sunnah-sunnah rasulnya, wastimbatil hukmi, dan komitmen terhadap hukumnya itu istimbat hukum, komitmennya terhadap Rasul itu luar biasa. Jadi Umar bin Khattab itu kan menegakkan hak-hak atau had-had Allah itu sangat tegas. Nah, maka Umar menyurati kepada Abu Musa al-Asy'ari. Suratnya gimana? Suratnya seperti ini. Amma ba'du.
Nah, memutuskan perkara itu adalah kewajiban dan sunnah yang harus diikuti. Jika suatu kasus diajukan kepada engkau, suatu ucapan sekalipun hak tidak akan bermanfaat jika tidak diamalkan. Nah, perlakukanlah mereka ketika duduk dan ketika kamu pandang dan bersikap, supaya orang-orang punya kedudukan yang tidak berupaya membuatmu menyimpang, dan yang lemah tidak takut dizalimi olehmu. Bukti-bukti harus dimiliki oleh yang mendakwa, sedangkan sumpah itu harus dimiliki oleh yang ingkar. Damai itu boleh di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Sebab hak itu barang lama dan kembali kepada hak yang jauh lebih baik dari tetap dalam kebatilan. Jadi pahamilah sesuatu yang membuatmu ragu dan kembali dan menjadi ganjalan di dadamu karena tidak engkau jumpai dalam kitabullah dan sunnah rasulnya. Maka ambillah kias. Ambillah yang paling disukai oleh Allah dan paling mendekati hak. Berilah pendakwa haknya yang hilang atau mintakan bukti dengan memberi batas waktu. Jika ia mendatangkan bukti untuk memperoleh haknya, berikanlah. Jika tidak, maka proseslah. Tuh. Karena hal itu akan lebih menghilangkan keraguan dan lebih menampakkan perkara bagi yang buta. Kaum muslimin itu sebagiannya adil terhadap bagian yang lain, kecuali yang dicambuk sebagai had atau dihukum karena kesaksian palsu. Sesungguhnya Allah sangat mengetahui rahasia yang ada padamu dan menolak atas syubhat darimu. Janganlah engkau gelisah, jenuh dan enggan terlibat saat berada di jalur hak yang mendatangkan pahala dan menjadi tabungan kebaikan. Orang yang ikhlas niat dalam hal antara dia dengan Allah sekalipun terhadap dirinya akan dapat jaminan dari Allah. Barang siapa menghadapi manusia dengan sesuatu yang jelas-jelas menurut Allah menyimpang, maka Allah akan membeberkan perbuatannya di akhirat kelak. Itu isinya surat dari Umar bin Khattab untuk Abu Musa al-Asy'ari. Selanjutnya hikmatul mudharabah. Mana ya? Ini hikmatul mudharabah, hikmah mudharabah. Laisal muradu lana bi kalimatil mudharabah tilkal mudharabah al musta'milatu al ana fil aswaqi tijariyati al musamatu bil burosoti buro wa ghairiha. Maksudnya gini, yang dimaksud dengan mudharabah di sini itu bukan yang berjalan selama ini di pasar perdagangan seperti bursa efek atau sejenisnya. Yang hal itu bisa menyengsarakan banyak keluarga dan menyelenyapkan nyawa. Nah, mudharabah yang dimaksud itu adalah diinginkan oleh syariat yang bisa. Jadi mudharabah itu bukan yang untuk yang saat ini itu tadi. Hikmahnya, hikmatu fil mudharabati allati arada asyari'ul hakimu li ajli raf'udal faqri wal faqati anil faqiri wa ijadi ila akhiri. Nah, hikmahnya mana tadi? Hikmahnya itu untuk mengangkat kemiskinan dan menumbuhkan cinta kasih sesama umat manusia. Itu hikmahnya. Jika seorang mempunyai harta sedangkan orang lain dapat menjalankan hartanya itu melalui dagang, lalu hasilnya dibagi sesuai kesepakatan, maka pemilik harta ini mendapatkan pahala
besar. Itu hikmahnya kan sangat besar, memiliki pahala besar. Kenapa? Ya, karena ia telah meringankan beban ekonomi temannya itu tadi. Nah, kalau temannya itu orang kaya juga, maka keduanya mengalami penambahan kekayaan atas kerjasama itu tadi. Nah, manfaatnya yang lain, jika ia jujur dan teguh memegang amanah, maka ia akan disenangi banyak orang, maka ia akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Itu hikmah-hikmahnya. Selanjutnya hikmatul qard, hikmah tentang qard atau utang. Ya'lam waffaqakallahu ila salihil a'mali an afdolal ma'rufi ighasatal malhumi malhufi. Ketahuilah, menolong yang butuh pertolongan itu merupakan kebaikan terbaik atau ibadah yang paling disukai oleh Allah. Nah, mana tadi? Waqad qala Sayyidul Mursalin ahabbakum ilallahi mayyarju ibadillahi. Nah, Rasulullah ada hadis menyebutkan, Rasulullah bersabda, yang paling disukai oleh Allah dari kamu itu adalah yang menjadi harapan hamba-hamba Allah. Seseorang yang benar-benar sangat terhimpit ekonominya itu akan sangat butuh bantuan. Nah, Anda tidak tahu apa kebutuhannya, mungkin secarik kain untuk istri, atau roti untuk menjaga kehidupannya, makanan, sandang, dan pangan itu tadi. Nah, jika Anda tergolong orang yang merasakan nikmatnya iman, lalu memberinya hutang sesuai kebutuhan, maka malaikat akan mengabulkan doa dan permohonan ampun untuk Anda. Hujan rahmat juga akan turun untuk kita yang memberikan itu tadi, rahmat-rahmat. Hikmatur rahni, hikmah rohen atau gadai. Al-hikmatu fir rahni adimatun jiddan li'anna murtahin yakunu sababan bitafrihil kurbi anir rohin malikal al-qurbata allati taj'alahu al-fikri wal qalbi id kasiron minan nas. Hikmah rohen atau gade, hikmahnya azimatun firrohni azimatun jidan. Jadi hikmahnya itu sangat agung, karena menerima gadai menjadi penyebab kebutuhan penggadai terbantu dan kesusahannya teratasi, ya sama seperti utang itu tadi. Nah, terkadang seseorang itu ingin utang kepada orang lain tapi tidak diberi kecuali ia menyerahkan gadainya, itu jaminan itu tadi. Nah, Allah itu juga sangat tahu tentang kondisi hamba yang seperti ini, maka Allah mensyariatkan rohen, gadai itu tadi. Nah, manfaat yang lainnya adalah terjalinnya cinta kasih antara umat manusia selain yang menerima gadai mendapatkan pahala dari Allah pada hari kiamat yang akan datang. Hikmatul ariyah, hikmah dan hikmah ariyah, bab tentang menjelaskan tentang hikmahnya ariyah atau meminjamkan barang. Innama qulna bi hikmatil qardi wa fadli sahibi yaqulu huna fil ariyah. Hikmah dan keutamaan yang kita jumpai pada
kordon atau hutang yang tadi itu kita juga temukan juga pada ariyah. Ariyah itu sama seperti utang. Ilkulahuma ya'ti ilaika sahibul hajah yasta'iru minka ainan bimaslahati lahu wa masalihul insani adidatun. Seorang yang sedang butuh bantuan datang kepada engkau untuk meminjam suatu barang. Barang ini tidak engkau butuhkan karena ia barang sepele yang bisa dipakai oleh orang-orang secara bergantian lalu dikembalikan kepada pemiliknya. Jika engkau mengizinkan itu, maka engkau meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmahnya besar. Hikmatul hibah, bab menerangkan tentang hikmah hibah. I'lam ayyuhal labibun al-aqilu wal mu'minu al-kamilul imani wa mahsinu kullul insani wa muhsinu kullul insani. Ketahuilah wahai engkau yang berakal dan mukmin sempurna bahwa hikmah dibalik anal hikmata fil masru'ayatil hibati adimatun. Ketahuilah bahwa hikmah dibalik hibah itu sangat agung. Li'annaha tadhabut karena menghilangkan kebencian dan kedengkian. Ia akan menyatukan kalbu bukti-bukti akhlak mulia. Min ajli dzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahadu fa innal hadiyata tadhabut diwa ini. Ketahuilah, saling memberi hadiahlah, niscaya kebencian akan lenyap. Allah itu sangat tahu bahwa manusia itu mempunyai sifat kikir, dan kikir itu tercela. Mereka yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya merupakan orang yang paling jelek. Gitu. Keburukannya dinyatakan oleh manusia yang tidak pernah bicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan berdasarkan wahyu. Langsung saja, waktunya mepet. Hikmatul ijarati, hikmah dan bab menjelaskan tentang hikmahnya ijarah atau jasa ibarah. Hikmatu fil masru'ayatil ijarati azimatun. Hikmahnya dalam ijarah itu sangat agung. Li'anna fiha tabadal manafi'i bainan nasi ba'dhum ba'dhum. Karena ia pertukaran manfaat dan jasa. Pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang tidak sama dengan dikerjakan oleh 2 orang atau 3 orang. Jika ijarah atau membayar upah itu pada barang, maka harus disebutkan jumlah dan sifatnya secara syariat-syariat yang lain pada kalian temukan di buku fikih yang itu tadi, Pak. Syarat-syarat ijarah itu. Hikmahnya itu sangat besar, diantaranya terhindar dari perselisihan dan permusuhan. Boleh juga ijarah barang untuk suatu manfaat atau jasa yang tidak perlu diketahui namun dikira-kira. Ya, pada hukum fikih bisa dibaca sendiri pada kitab-kitab fikih. Hikmatul muzara'ah, hikmah dan rahasia bab menerangkan tentang hikmah muzara'ah. I'lam anna katsiran minan nasi yakunu da masyatan wa tawaban wa yakunu qadiran alal falahil ardi. Banyak orang itu mempunyai binatang ternak
yang mampu membajak sawah untuk memproduksi padi tetapi tidak mempunyai lahan itu. Nah, di pihak lain, wa katsiran minan nasi mayakunu lahu ardun sholihatun lizar'i walakin laisat lahu dawabun walaisat qadiron alal amali. Di sisi yang lain, banyak orang itu mempunyai lahan yang bisa untuk ditanam dan lain sebagainya, namun tidak mempunyai binatang untuk membajaknya, tidak mempunyai kemampuan, tidak memiliki itu untuk mengolah sawah itu tadi. Nah, jika kedua orang ini bekerja sama, maka akan memproduksi pertanian yang menambah kekayaan mereka dan meningkatkan bidang pertanian. Nah, ini adalah suatu hikmah musyarakah. Hikmatul musaqat, bab menerangkan tentang hikmahnya musaqat. Idkana ba'dun nasi ghaniyan lahu ardun fiha nakhilu asjara wa kurumun walam yakun qadiran ala saqiyan hadal asjari wal kurumi wan nakhila mubasyarati yamna'u min dalika. Jika seorang kaya memiliki kebun kurma dan pohon-pohon lainnya tetapi tidak mampu menyirami dan mengurus karena suatu hal, maka syariat itu membolehkan baginya untuk bekerja sama dengan orang lain. Hikmatul khiyari, bab menerangkan tentang hikmahnya khiyar. I'lam anna syari'al hakimah harisun alal masolihil ibadi walayat ja'alu lidorori sabilan fi kulli umurihim. I'lam, ketahuilah bahwa syariat atau Allah itu sangat memperhatikan kemaslahatan hamba dan tidak ingin mereka dirugikan dalam semua urusan. Wa min ajli dzalika syar'ul khiyari. Oleh karena itu disyariatkannya khiyar. Boleh memilih antara meneruskan atau tidak meneruskan. Hikmahnya apa? Wa hikmatuhu fihi. Hikmahnya adalah seseorang yang membeli suatu barang itu barangkali tidak melihat cacat pada barang tersebut kecuali setelah diteliti. Nah, syariat itu membolehkan khiyar, memilih untuk dilanjutkan atau dibatalkan, yang lamanya 3 hari. Masa 3 hari itu adalah masa yang cukup untuk mengenal cacatnya barang. Nah, karena syariat melihat bahwa ada orang yang mempunyai teman yang ahli tentang barang yang dibelinya, tapi ia tidak ada tempat, sementara masa 3 hari tidak cukup untuk mendatangkannya, maka syariat membolehkan dilakukannya suatu cara, yaitu ketika masa 3 hari tersebut hampir habis tetapi temannya yang ahli tentang barang-barang tersebut tidak juga bisa didatangkan untuk menelitinya, pembeli membatalkannya lalu memperbarui akadnya dan diberi kesempatan khiyar lagi selama 3 hari lagi. Begitu juga seterusnya sampai temannya yang ahli tentang barang tersebut datang. Tujuannya supaya ia tidak dirugikan. Nah, ini adalah hikmah yang agung yang dapat menghilangkan perselisihan. Dan selanjutnya adalah takhsisul qodoi, pengkhususan kodok, atau pembatasan kodok, pemutusan perkara atau pengadilan. Nadhkurul ana kalimatan qimatan lihadrati sahibil fadilah al ustad al imam syekhona syekh Muhammad Bukhaid al muti'i mufti diyaril misriyati sabiqan fi hadal mawdu'i al jalili alladhi lam yusbaq misluhu fi tahsisil qada'i fil misri wa ghairiha. Jadi
penulis atau musannaf itu menukil atau menulis kutipan sanggahan Syekh Bukhair Al-Mu'ti terhadap ceramah Muhammad Ali Basyoro, mantan Menteri Wakaf Mesir. Kini penulis kutipkan dengan sedikit diringkas ceramahnya yang sangat berbobot tentang pengkhususan dalam pemutusan perkara di Mesir dan di tempat lain. Qala ba'dud Tijati rahimahullah alaihi. Syekh Bukhair berkata sebagai berikut. Sidang hadirin yang terhormat, saya diundang untuk menyampaikan ceramah di hadapan mahasiswa sekolah hak-hak penguasa-penguasa yang mereka akan menjadi pemimpin esok hari. Judulnya adalah Takhsisul Qadha, pengkhususan pemutusan perkara. Dikatakan bahwa pemutusan perkara secara syariat itu harus dikhususkan atau diikat atau dibatasi dengan madhab yang mengatasi perkara itu sesuai tuntutan itu tadi, sesuai dengan tempat, masa, orang, dan kasus dan hakim. Hakim yang menanganinya itu bisa satu orang atau lebih. Itu terikat dengan madhab, contohnya seperti pemimpin menyuruh para hakimnya agar memutuskan kasus yang diajukan dengan madhab Abu Hanifah secara mutlak atau dengan pendapat yang paling kuat darinya. Jika pemimpin tidak menyuruh seperti itu, maka setiap hakim wajib memutuskan perkara sesuai dengan madhab yang dianutnya. Contoh, sebelum tahun 1228 Hijriah di Mesir, itu terdapat banyak hakim dengan beragam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sang pendakwa itu bebas untuk datang ke hakim mana saja. Para ulama pemuka Mesir itu mengadukan masalah ini kepada pemimpin Mesir, Muhammad Ali. Mereka juga mengeluh kepada seorang hakim Mesir karena dampaknya berbahaya dan membuat mereka bingung. Seseorang datang ke seorang hakim, lalu perkaranya diputuskan dengan suatu putusan. Lalu datang lagi ke hakim yang lain dan memutuskan dengan keputusan yang berbeda, yang membatalkan keputusan hakim yang pertama itu tadi. Jadi keputusan hakim yang pertama dan yang kedua itu berbeda berdasarkan mazhab yang dianutnya. Akibatnya masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap jumlah kasus. Itu. Tahulah engkau bagaimana dampak dari banyaknya hakim yang masing-masing menggunakan mazhab yang dianutnya dalam memutuskan perkara. Para imam itu melarang hal itu karena selain mendatangkan kekacauan dan kebingungan, juga memecah belah kaum muslimin. Jumlah hakim boleh banyak dan beragam, tetapi harus dengan satu mazhab dalam memutuskan perkara. Ketika membutuhkan keputusan hukum dengan selain mazhab tersebut, maka harus diserahkan kepada ketua hakim atau hakim agung untuk menunjukkan wakilnya dari ulama mazhab tersebut untuk memutuskan perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.